Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Ketemu kembali bersama saya lagi di channel Roy Otomotif. Kali ini video saya yaitu tentang sebuah skema tapi menyerupakan barang ya. Ini adalah suatu contoh pada pengapian motor Jupiter Z atau Vega ZR, itu hampir sama. Di sini saya membuat video tentang skema atau alat-alat pengapian milik Jupiter Z agar teman-teman semua bagi yang mempunyai sepeda motor yang berpengapian DC, agar teman-teman semua bila mengalami kendala waktu berjalan atau di jalan, tiba-tiba sepeda motornya mengalami kekonsletan atau mati total, biar bisa paham dan bisa menangani sendiri waktu ada kendala mesinnya tiba-tiba mati. Pertama yang kita kerjakan waktu sepeda motor kita mati, tiba-tiba mati, adalah yaitu koilnya dulu ya. Koilnya dulu kita tes, kita selah dulu, kita kunci kontak cekrek ya, kita selah engkolnya dan sambil kita dekatkan dengan ground atau masa bodi mesin. Kalau pengapiannya ini tidak bisa, kalau kabel kuil ini tidak bisa mengeluarkan api, berarti ada salah satu alatnya ini ya, itu ada yang mati atau ya ada yang lemah. Kalau sudah mengalami yang semacam ini, yang perlu kita cek dulu adalah bagian kontak ya. Ini maaf, di sini saya tidak bisa memberi contoh kontaknya karena di sini saya tidak punya kontaknya ya. Tapi saya bisa menjelaskan walaupun tidak ada kontaknya. Di kunci kontak motor Jupiter Z atau Jupiter Robot atau Vega ZR itu ada dua kabel, yang satu merah, yang satu coklat. Yang dicek pertama adalah kabel warna merah dulu ya, kabel warna merah. Cobalah copnya dijabut ya, kemudian diberi kabel yang warna merah, kemudian bila kalau ada akinya ya, kalau ada baterainya, kontak dihidupkan cekrek. Ini maaf ya, kontaknya kan dicabut. Bila ada baterainya, kabel warna merah yang kita beri kabel tadi kita konsletkan pada masa ground body. Kalau mengeluarkan setrum, berarti kabel warna merah itu normal. Tapi kalau tidak bisa mengeluarkan setrum, berarti kabel merah itu ada yang putus atau ada yang terbakar atau ada yang mati, entah CDI-nya, entah kiproknya, entah spoolnya. Di sini saya akan menjelaskan tuntas satu persatu jalur-jalurnya dan warna kabelnya. Oke, kalau sudah mengalami demikian ya, kalau sudah mengalami mati total semua, lewat kunci kontak sudah mati, tidak ada strumnya, pertama yang kita cek adalah kabel spool. Pada spool motor Jupiter Z di sini ada 3 spool, ada 3 kabel ya. Yang satu adalah ground masa bodi untuk mengeluarkan setrum kabel-kabel spool ini lewat magnet ya, bila ditempelkan ke masa bodi. Dan kemudian cari kabel
putih ini, dan kabel yang kuning ini adalah kabel lampu ya, spool lampu. Kalau sudah ketemu kabel putih ini, sambil kita selah, kita konsletkan kabel putih ini. Bila kabel putih ini kita engkol kita selah dan kita konsletkan, bisa mengeluarkan setrum, berarti spoolnya normal ya. Setelah normal, kemudian kita sambung kembali ke jalur regulator sini, yaitu kabel putih tadi. Nah sini, kalau sudah mengeluarkan setrum ya. Nah, kemudian kalau sudah tersambung kabel merah ini, kita motornya kita selah engkolnya dan kita konsletkan pada bodi crack sambil kita selah. Kalau kabel ini mengeluarkan setrum, berarti spool ini normal, kiprok ini normal. Tapi kalau tidak bisa mengeluarkan setrum, sedangkan spoolnya ini bisa mengeluarkan setrum, berarti kiproknya ini mati total ya, mengalami mati. Kalau sudah mengalami mati, harus kita ganti yang baru. Tapi kalau bisa mengeluarkan setrum ya, kemudian kita sambung ke kabel warna yang merah ini ya, ini kita sambung ke warna coklat. Jangan sampai salah ya, kalau ini motor Yamaha Jupiter Z itu kabel setrum yang dari kiprok adalah coklat. Ini kita sambung. Setelah kita sambung kabel warna coklat ini ya, masuk ke CDI, kemudian kita sambung juga yaitu kabel pulsernya juga. Ini maaf, saya menggunakan milik Poswan. Poswan itu sama ya, bisa buat untuk motor Jupiter, tapi kabelnya harus kita pahami dulu ya, jangan sampai salah untuk memasangnya. Nanti kalau salah memasangnya, biasanya motornya tidak bisa hidup. Biasanya kalau hidup berebet sekali. Kalau salah memasang kabelnya yang satu ya, kalau yang ground dibuat setrum, biasanya nanti gas-gasannya sangat berat sekali dan berebet biasanya ya, gitu. Kalau pulser motor Poswan ya, ini yang setrum adalah putih strip merah, ini yang setrum. Kita sambungkan ke kabel putih. Kita sambungkan ke kabel warna putih, jangan yang merah ya, karena yang merah itu adalah ground. Gitu. Kalau nanti salah ya kayak tadi, biasanya motornya sangat berat gas-gasannya dan berebet biasanya kalau digeber gasnya. Dan yang merah yaitu ground, yaitu kalau di pulser Poswan ya itu putih strip agak biru ya. Nah, gitu. Nih. Kalau sudah tersambung semua, kita tinggal menyambung yang satu, yang kabel hitam dari cop CDI adalah ground ya. Hitam ini, yang hitam kalau di cop CDI Jupiter adalah ground. Groundnya jangan sampai terlepas atau putus, kita pasang. Kalau tidak ada groundnya nanti tidak bisa hidup. Dan kemudian yang kuning ini, yang oranye adalah menuju ke coil, sini ya. Nah, gitu. Caranya pengetesan yaitu kalau sudah masuk ke kiprok ya. Kemudian cara pengetesan CDI, caranya kita cabut, kita selah dan kita konsentrasi sedikit, kita jalankan sedikit cepat ya harus. Itu kalau mengeluarkan setrum berarti ini normal ya. Tapi kalau tidak bisa mengeluarkan setrum ini, berarti ini biasanya mati ya. Ada mengalami kerusakan ya. Tapi kalau mengeluarkan setrum, kita masukkan ke kuil, tapi di kuil tidak bisa mengeluarkan setrum, kita selah engkolnya, berarti kuilnya yang mati. Gitu ya teman-teman semua, harus lebih paham dan jelas. Dan kabel yang merah ini, kalau untuk di kabel yang merah ini dari regulator, kalau ingin diberi aki ya, kalau ingin diberi baterai, ini baterainya ya, sudah saya siapkan.
kita tinggal menyambung di sini, di tengah-tengah sini. Makanya kalau sepeda motor Jupiter Z, MX atau Vega ZR baterainya mati, akinya mati, kok mesinnya bisa hidup, itu dikarenakan ada setrum dari spool masuk ke regulator sini ya, ke regulator sini dan menuju ke CDI sini gitu. Tapi kalau regulator ini mati sedangkan baterainya masih ada setrumnya ya, mesinnya masih bisa hidup, itu dikarenakan yaitu dibantu setrum oleh daya baterai ini. Tapi kalau daya baterai ini nanti sudah habis setrumnya, motornya akan mati total ya, akan mati total karena tidak ada pengisian dari regulator sini yang masuk ke baterai bila mesin hidup ya, gitu, bila mesin hidup gitu ya. Dan caranya kalau menuju ke kontak ya, kabel ini kalau menuju ke kontak ini harus disambung lagi, diberi kabel menuju ke kunci kontak gitu. Nah ya, ini diberi kabel lagi menuju ke kunci kontak, itu sambungannya, itu caranya ya. Nah, caranya seperti ini suatu contoh ini ya, ini kabel coklat dari strom. Tapi sebenarnya ya, kalau ada kunci kontaknya ya, kalau ada kunci kontaknya, kabel coklat ini menyambungnya nanti ya, menyambungnya nanti. Ini dimasukkan ke baterai dulu, kemudian kabel ini ya, yang sudah tersambung ini diberi kabel menuju ke kunci kontak. Setelah masuk ke kunci kontak mengeluarkan dua kabel, yang satu merah dari sini tadi ya, masuk ke kunci kontak mengeluarkan coklat. Kemudian kabel coklat ini menyambung ke beberapa sambungan, yaitu ke rating, menuju ke bel, ke double starter, dan menuju ke sini ya, ke CDI sini lewatnya, itu lewatnya kabel coklat dari kontak gitu. Tapi kalau tidak ada kontaknya, kita tinggal menyambung ke sini. Nah, ke sini. Kalau ini normal semua, pasti mesinnya akan hidup ya, gitu. Dan di sini ada dua kabel lagi, yang satu kuning dan ground, ya hitam ya. Yang hitam ini adalah ground, yang kuning ini adalah kabel menuju ke spool lampu. Itu ya, jangan sampai salah paham. Itu. Nih. Dan yang kalau di baterai harus ada groundnya. Kalau tidak ada groundnya, kabel groundnya pasti baterainya tidak akan bisa hidup. Gitu. Oke teman-teman semua, kukira ini sudah sangat jelas sekali dan paham tentang jalur kelistrikan pada motor Jupiter Z yang saya peragakan ini, atau yang saya beri contoh oleh pada teman-teman semua. Oke, terima kasih, tonton terus di channel saya Roy Otomotif. Saya akan menyediakan video terbaru yang sangat mudah dipahami oleh teman-teman semua yang ingin mengetahui atau yang ingin membenahi sepeda motornya sendiri bila mengalami kerusakan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.